Oke, selamat sore. Di sini Mediocre Indoman. Nama aku Dedi, panggilan Bondoy. Gue bikin videonya karena lagi gabut 30 hari WFH. Dan gue cuma mau ngebahas musik-musik selera musik gue. Disclaimer, pertama satu, gue bukan ahli musik. Pertama, kedua, apa yang gue dengerin ya karena gue suka gitu. Apa ini segala jenis genre musik. Gue nggak mau menghakimi ataupun nggak mau apa sih menghina ya. Gue senang segala jenis genre musik. Oke, langsung ke bumper. Gue udah sebulan WFH dan mungkin dibilang agak bete juga karena nggak keluar rumah. Tapi di sini di lingkungan rumah gue sendiri udah jadi zona hijau, nggak ada istilahnya nggak ada munculan kasus baru lagi. Lagi agak gabut hari ini. Sebenarnya sih gue pengen ngomong sejarah musik yang gue suka. Gue pada dasarnya sebenarnya tuh suka semua jenis musik, musik pop, dangdut, musik rock, metal, segala macem gitu. Kalau di flashback, kilas balik yang mungkin dari gue SMP mungkin gue tuh suka musik yang pop. Mungkin kalau untuk remaja, untuk usia sekitar mungkin 13 sampai 15 tahun mungkin itu wajar ya. Cuma pas saat ke SMA tuh mungkin karena pergaulan lebih luas, akhirnya gue bergaul lah sama teman-teman gue yang baru dan mereka rata-rata suka musik punk. Gue sendiri mau coba fit in gitu, mau coba menyesuaikan diri, tapi ternyata mungkin memang gue kurang begitu suka sama musik punk, entah dari musiknya atau ini bukan gue mungkin atau apa. Gue sangat respect sama mereka, tapi memang mungkin bukan selera gue kalau musik punk gitu. Mungkin kalau misalnya dulu kayak misalnya gue dengar kayak apa sih musik-musik punk gitu, mereka dengerin rata-rata tuh Rancid, terus The Ramones sama apa sih ya musik-musik kayak Sex Pistols gitu. Gue juga senang, maksudnya senang bukan dalam arti gue harus ngikutin segala macem sampai stylingnya segala macem, enggak. Gue senang mungkin band-band yang mungkin agak-agak bernuansa pop punk mungkin ya. Pada saat itu mungkin yang lagi naik itu Blink. Dan ketertarikan gue sama musik-musik keras waktu SMA itu, SMA kelas 3 gue dengerin apa sih, dengerin Slipknot. Ada dua band yang gue dengerin itu, Slipknot sama Iron Maiden. Kalau Slipknot mungkin agak-agak trashy itu, gue juga nggak ngerti kan pada saat itu istilahnya itu apa. Gue sangat suka banget gitu dari liriknya, dari segi musiknya. Dan video yang pertama, musik yang pertama gue dengar dari Slipknot itu lagunya itu Wait and Bleed kalau nggak salah. Coba kita buka YouTube ya, juga buat freshing memory gue lagi. Ini pada saat itu gue senang banget apa sih dengar, mungkin karena liriknya itu mewakilkan apa ya, kayak anak muda banget gitu, rebellious gitu ya, pemberontak banget gitu. Dan juga mewakilkan suatu emosi dalam lagu itu sendiri. Lagu apa, emosi dari seorang yang baru tumbuh gitu, yang baru mulai melek dengan kehidupan yang lebih luas lagi daripada dunia remaja gitu. Oke. Ini sorry, gue pakai layar yang belakang ya, layar TV belakang agak rusak. Cuma gue sebenarnya intinya gue males ngedit. Gue biasa pakai ini ya, Adobe Premiere ataupun Adobe After Effects. Cuma gue males banget ngedit pick in picture-nya di sini. Gue males banget. Jadi gue langsung taruh di belakang.
nggak akan bisa istilahnya itu menolak untuk headbang dengan lagu kayak gini gitu. Pada waktu pertama gue dengar, ih gila, ini lagu dari segi musiknya, dari segi komposisi musik, dari segi liriknya itu gue banget dalam arti benar-benar istilahnya kayak rebellious teenager gitu. Iya, istilahnya cerita remaja pemberontak dan lo pengen mencari jati diri lo, dan lo melihat sesuatu yang apa sih, musik yang provokatif, dari musik, dari tampilan, dari performance-nya begitu. Ini asli keren banget. Tapi sekarang gue bilang sih musik Slipknot udah agak beda. Kalau gue bilang lebih dewasa, tapi dewasa dalam arti kalau menurut gue malah jadi lebih suka karena dari segi liriknya tuh lebih universal, lebih dewasa, dan liriknya tuh jadi lebih bagus kalau menurut gue. Jadi nggak sekedar apa sih mengungkapkan rasa kemarahan gitu, tapi lebih apa sih menjangkau emosi yang lebih luas gitu. Dan selain Slipknot, waktu itu gue juga denger Iron Maiden. Itu Iron Maiden dari jadi gue suka minjem kaset teman gue namanya Budi, dia suka banget sama Iron Maiden. Jadi gue penasaran, gue pengen apa sih yang bikin enak dari Iron Maiden. Akhirnya gue dengerin Iron Maiden. Lagu yang paling gue suka dari Iron Maiden itu yang benar-benar istilahnya yang gue akhirnya jadi dengerin serius itu Run to the Hills. Dan dari Iron Maiden ini malah gue tertarik untuk mengeksplor lagi itu musik cadas, gitu, musik keras, musik metal. Itu lebih kayak misalnya kayak ke symphonic metal gitu. Symphonic metal gue suka dia menggabungkan sisi kalem dari instrumental gitu, instrumental musik dari musik instrumen dengan musik metal itu sendiri gitu. Lagu yang pertama gue denger dari Haggard dan bikin gue istilahnya tertarik dengerin gitu, itu Haggard, judulnya Hermanili. Pada saat itu gue gak ngerti itu artinya apa Hermanili gitu, tapi yang gue denger ya gue suka gitu. Gue suka sama musiknya gitu. Nah, dan gue iseng gitu, maksudnya karena memang gue suka, gue penasaran Haggard itu maksudnya dia bercerita tentang apa sih. Rata-rata memang tentang cerita-cerita epic gitu. Si Herman Melville ini sendiri ternyata itu kalau nggak salah sih seorang kesatria yang dicintai sama ogre ya, sama female ogre kalau nggak salah sih. Nah, dari Haggard ini gue banyak sih bereksplorasi band-band yang istilahnya band-band simfonik yang lain ya gitu ya. Jadi kayak apa sih, gue dengerin kayak Nightwish gitu, terus Sandria, terus ada band dari Belanda, gue lupa namanya, vokalis nama Sharon Den Adel, itu Within Temptation kalau nggak salah sih. Dan itu gue sangat suka. Mungkin istilahnya itu gue nikmatin, dan gue tinggal di daerah situ gitu, di teritori symphonic metal gitu. Dan lampu gue mati. Ini bereksplorasi banyak yang gue suka. Dan tahun 2003 sampai 2005 ada satu genre musik yang lagi booming banget di Jakarta. Di Jakarta itu nggak di Jakarta sih, tapi di kota-kota besar Indonesia, yaitu
emosional hardcore, yaitu hardcore yang istilahnya ngebahas tentang masalah-masalah pribadi gitu. Akhirnya lo tau nggak, gue ikut juga tuh bandwagonnya tuh. Gue seneng, gue akhirnya gue dengerin. Gue tadinya sih nggak begitu suka emo ya, nggak begitu suka. Cuma akhirnya gue dengerin band-band yang dulu awalnya dicap emo, kayak misalnya The Used gitu. Itu gue suka dengerin. Kalau di lokal scene-nya itu mungkin Lone Atlas gue juga suka banget. Kalau pada saat itu yang lagi booming itu dua, emo sama satu lagi melodic punk gitu. Nah, gue waktu itu masih ngeband. Gue sendiri waktu itu bawain rock alternatif, karena kebetulan rekan-rekan band gue nggak begitu suka bukan nggak begitu suka, tapi nggak begitu familiar sama band emo sama band melodic punk. Akhirnya gue milih rock alternatif. Tapi pada saat itu nyampur, tapi gue balik lagi ke istilahnya ke ketertarikan gue yang sebelumnya gitu, yaitu musik metal gitu. Setelah ya bereksplor, gue ada sih aliran musik yang sampai saat ini gue denger. Contohnya metalcore, karena berhubung dulu gue senang emo, emotional hardcore. Ternyata ada genre yang istilahnya perkawinan antara hardcore sama metal gitu. Istilahnya musik hardcore yang dikawinkan dengan aspek-aspek ataupun dengan ciri khas musik metal gitu. Sampai sekarang gue dengerin kayak band-band As I Lay Dying. Sampai sekarang gue tuh dengerin terus. Ada Dream Sheet kalau nggak salah, itu band Jepang atau band Korea, itu gue dengerin. Band Fastlane, tulisannya sih Vaseline, tapi di ini Fastlane, itu band Korea kalau nggak salah sih, band metalcore Korea. Itu gue juga seneng. Dan yang paling gue sampai saat ini gue dengerin itu, yaitu As I Lay Dying gitu. Karena musiknya lo nggak mungkin nggak akan headbang sama musik kayak gini gitu. Nah, dulu karena gue denger dulu ya, waktu tahun-tahun 2010-an lah, 2010-an gue denger As I Lay Dying karena musiknya. Tapi lebih kesini gitu, gue dengerin As I Lay Dying tuh karena liriknya. Ternyata liriknya itu bagus, menurut gue sih bagus banget. Bagus, antara perkawinan antara lirik sama musiknya itu bagus banget gitu. Kalau orang biasa nih, apaan sih orang teriak-teriak gitu, nggak jelas gitu. Tapi ternyata pas gue lihat liriknya, ternyata itu puitis banget menurut gue, dan itu gue seneng gitu. Lirik yang bagus gitu. Jadi musik dikawinkan sama lirik yang bagus, itu menurut gue tuh udah pas banget. Udah istilahnya tuh lo nggak bisa nolak musik kayak gitu. Kalau bagi gue, walaupun apapun jenis musiknya ya, walaupun musik keras, musik melo, musik pop sekalipun ya, apa yang dulu tuh kalau misalnya tahun-tahun 2010 ke bawah tuh lagi musimnya pop Melayu. Kalau misalnya itu musiknya bagus sama liriknya bagus, maksudnya lirik kreatif, nggak plagiat, dan bisa itu harmonis sama lirik sama musiknya, gue pasti dengerin. Gue nggak peduli itu mau orang kata apa sih. Gue bilang kalau gue suka musik itu, gue suka gitu. Kembali lagi ke musik keras, dan ada beberapa musik keras sih yang istilahnya gue seneng karena musiknya, ada beberapa yang gue seneng karena liriknya. Tapi kayak As I Lay Dying ini, itu bagi gue spesial karena mereka bisa menggabungkan lirik yang bagus, lirik yang puitis, itu lirik yang penuh berisi dengan musik yang istilahnya itu keras, simple, nggak terlalu ribet gitu. Yang maksud gue nggak terlalu ribet ya kayak gini aja deh, kayak misalnya mungkin dari kalian banyak yang denger kayak Dream Theater gitu, yang istilahnya musiknya itu bagi gue tuh rumit gitu.
eh, mungkin terlalu rumit, kadang udah males dengerin nih. Kalau gue jujur, gue lebih enak simple, enak didengerin, liriknya bagus, udah selesai gitu. eh ada beberapa band juga yang istilahnya yang gue denger selain Esa Lidain itu, Bullet for My Valentine itu gue juga suka. Setelah gue denger band-band metalcore gitu, gue kadang juga suka dengerin band black metal gitu loh, misalnya kayak Gorgoroth. Tapi Gorgoroth itu apa ya, mungkin karena gue nggak gitu ngerti black metal ataupun gimana gitu ya, akhirnya gue nggak gitu dengerin. Ada beberapa mereka lah, mereka yang menurut gue sih epic banget, kayak Craving Giant gitu, itu bagus banget lagunya dari Gorgoroth. Kalau untuk lebih black metal gitu, maksudnya lebih yang gue dengerin band-band black metal itu Behemoth. Nah, Behemoth itu walaupun si Alexander Darsky, Adam Negaldarsky nggak bilang itu band mereka itu black metal, tapi ya bisa dikategorikan bahwa itu juga band black metal juga gitu. Cuma yang gue senang mereka tuh soundnya terdengar lebih megah gitu daripada band black metal, band black metal yang lain gitu. Ada juga beberapa band gue nggak tahu sih maksudnya mereka dikategorikan apa gitu. Kayak misalnya itu Cradle of Filth, gue nggak begitu suka sih, tapi ada beberapa lagu yang gue benar-benar suka banget, kayak Shade of Hell, terus Dead of Love, itu gue suka gue. Tapi kalau sampai saat ini yang gue dengerin tuh pasti Behemoth itu nggak absen dari playlist musik gue gitu. Gue suka dari Behemoth ini, pertama satu, komposisi musik sama liriknya itu matching banget gitu. Dari istilahnya itu ya lo tahu sendiri, black metal tuh bahasnya apa aja sih, tapi mereka tuh mereka mengawinkan berbagai jenis musik cadas itu dalam satu payung, di dalam satu band, yaitu Behemoth gitu. Ada doom metal gitu, ada black metal juga. Cuma gue jujur, gue disclaimer ya, gue bukan ahli musik metal di sini, tapi apa yang gue suka gitu, apa yang gue denger dan gue suka, itu gue suka gitu. Dari temanya, dari musiknya, dari liriknya gue suka gitu. Si Behemoth ini. Dan komposisi lagunya si Behemoth ini semakin hari semakin dewasa, dan itu semakin bervariatif dan gak ngebosenin kalau buat gue sendiri gitu. Ada juga band-band yang gue denger, kalau sama anak zaman sekarang bilangnya gent. Gue nggak tahu sih itu istilahnya gent itu dari mana, tapi gue suka dengerin. Kayak misalnya itu contohnya, ini Born of Osiris. Gue tuh lagi dengerin, dan gue kemarin download itunya, official download ituannya, yang Angels yang album barunya Aliens and Angel ya. Dan gue itu sangat nikmatin banget lagunya itu. Dan ada satu band satu lagi gue suka bereksplorasi gitu, kayak misalnya kayak folk metal ataupun metal yang dicampurkan sama inian gitu, sama tema-tema dari istilahnya itu dari suatu ethnicity, misalnya Celtic ya, musik-musik Celtic yang digabungkan dengan metal gitu, kayak misalnya Elven King gitu. Itu gue juga suka dengerin. Dan ini gue juga suka dengerin lagu dari My Red gitu, band asal Tunisia. Mereka mengawinkan istilahnya musik-musik desert gitu, musik gurun pasir Timur Tengah gitu, ke dalam suatu musik cadas gitu, ke dalam suatu musik metal. Dan itu menurut gue sih itu gabungan yang mantep banget gitu bagi gue gitu. Dan gue udah, kalau nggak salah sih, gue awal
tahu MyRed sendiri itu tahun 2017 kalau nggak salah ya, Tales of Sen ya kalau nggak salah. Coba di komen dikasih tahu. Oke, paling dari gue segitu aja untuk untuk kali ini, karena gue lagi gabut udah sebulan WFA, agak bete juga, tapi kerjaan sih tetap lancar, tetap dari rumah. Ini di rumah gue di sini, gue lagi habis kerja, gue iseng rekam ini. Dan gue disclaimer sekali lagi, gue bukan ahli musik, gue bukan ahli musik metal, rock, segala macam, punk segala macam. Gue hanya pendengar musik biasa, yang istilahnya kalau gue dengerin suatu musik gue suka, ya udah gue suka, gue nggak peduli itu genre itu apa gitu. Tapi kebetulan rata-rata musik yang gue denger ya seperti yang tadi gitu. Oke, terima kasih, selalu sehat, jaga taat prokes, COVID itu ada ya. Jangan keluar rumah kalau misalnya kalian tidak benar-benar butuh keluar rumah. Oke, salam sehat semuanya.